menanyakan 10 pertanyaan pada Romo Lucius. Siapa sih yang penasaran sama jadi Romo tuh gimana sih? Mending kita tanyain ya sih. Oke. First one, pertanyaan pertama. Perkenalan dulu. Oh iya, Kenalan dulu. Halo semuanya, halo Romo. Nama aku Gendis Nita. Bisa dipanggil Gendis. Gendis. Ya. Halo semuanya, halo Romo. Saya Liana. Ya, panggilannya Liana. Oke, halo semua dan halo Romo. Perkenalkan nama saya Agnes. Yes. Halo semua, halo Romo. Nama saya Farid. Iya. Halo semuanya, halo Romo. Nama saya Oscar Franciscus. Bisa dipanggil Oscar. Selamat sore semuanya ya, selamat sore juga Romo. Nama saya itu panggilnya Vito. Halo semuanya, selamat sore Romo. Nama saya bisa dipanggil Leo. Hai guys, nama saya Romo Lucius Eugenus Tumanggur SPD. Saya Romo rekan di sini. Ya. Ya, oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Silakan Gendis. Jadi Romo, ini yang pertama itu ada gimana sih bagaimana panggilan hidup suster Romo atau brother? Kenapa bisa jadi Romo di sini? Kenapa bisa jadi Romo di sini? Panggilan itu Di sini ya. Iya. Romo di sini karena diutus oleh pimpinan namanya provinsial. Namanya provinsial kami, Provinsi Jawa SPD, Provinsi Jawa, yaitu Romo Boris. Nah, jadi setiap Romo itu diutus ke sini. Nanti Bapak Uskup membuat SK namanya, diutus oleh pimpinan, oleh provinsial, lalu dibuatkan SK oleh Uskup. Nah itu ceritanya mengapa bisa Romo di sini. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa memilih kongregasi ini menjadi hidup biarawan atau Berarti, dan apa perbedaan Romo SPD dengan Romo-Romo lainnya? ya pertanyaan yang baik. Kenapa memilih kongregasi ini ya? Awalnya memang awal-awal tertarik ya menjadi Romo itu tidak melihat kongregasinya. Yang dilihat itu adalah menjadi Romo. Tapi semakin mengenal itu berarti mengenal ada orang Romo SPD di sana di Sumatera. Akhirnya saya tertarik menjadi SPD seperti mereka. Dan itu seperti mereka di sana, di tempat saya dulu belajar seperti kalian ini, Romo-romonya itu Romo SPD di paroki namanya Dolok Sambul. Jadi Romonya itu Romo SPD, lalu mereka juga mengarahkan saya ke SPD. Dan saya tertarik karena misionaris itu artinya diutus, siap diutus kemana saja untuk mewartakan sabda Tuhan. SPD itu sendiri kan Serikat Sabda Allah, Societas Per Divini, kalau bahasa Indonesianya Serikat Sabda Allah. Siap diutus jadi misionaris. Saya tertarik, makanya saya memilih. Oke. Lanjut ketiga, apakah pihak keluarga ikhlas ketika sudah menjadi Romo? Ya kalau kita lihat itu kan ikhlasnya orang tua itu di awal-awal tidak ikhlas, tapi ya setelah mau jadi Romo ya ikhlas. Jadi sebelum Romo itu awalnya tidak ikhlas karena saya memilih menjadi Romo. Tidak ikhlas karena salah satu dari kami keluarga sudah disiapkan jadi Romo, tapi dia
tingkat 3 keluar, lalu tiba-tiba saya mau masuk. Ya, ini aja yang mengecewakan, membuat kami kecewa, lalu kau mau masuk lagi. Awalnya kan begitu, hanya pastor yang tua kan tidak setuju. Nah, si abang didukung, tapi saya tidak didukung. Saya maju sendiri, akhirnya mendapat dukungan dari mereka. Oh ternyata anak ini serius, kan seperti itu. Ketika dia serius, ya dia didukung. Itu akhirnya jadi romo. Selanjutnya nih Romo, apa tantangan menjadi Romo, dan menurut Romo apa solusinya ketika tantangan itu muncul? Tantangan apa ya maksudnya? Tantangan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu tantangan sebagai seorang Romo ya. Sebagai misionaris. Sebagai misionaris. Pertama itu tantangan itu datang dari diri sendiri ya. Datang dari sendiri. Misalnya saya sebagai misionaris, tentu ada beragam perutusan-perutusan. Misalnya saya dulu di Kaltim, terus itu di Jakarta, saya kemudian di Surabaya. Dari segi tempat itu kan boleh dibilang ada yang disebut tempat yang nyaman, ada yang tempat yang tanda kutip kurang nyaman ya kan. Tapi sering diajak dikembalikan ke motivasi awal sebagai misionaris, kapan dan dimanapun diutus harus siap. Nah, ya kan, manusiawi berapa enggak, pinginnya di sini, pinginnya di situ ya kan. Nah, jadi tapi ya jangan sampai itu bertumbuh kuat di dalam diri. Kita harus kuat di dalam motivasi kita sebagai misionaris, siap terus menerus kapan dan dimanapun disiapkan, diutus seperti itu. Lalu tantangan yang kedua adalah tantangan dari pelayanan. Di kota ini seperti Surabaya, di Jakarta, saya dulu tugas di sini. Waktu kita itu diatur oleh umat. Maksudnya gimana? Misalnya hari ini ya, anak-anak dari Karolus sudah memesan waktu saya, ya kan? Sudah ini gitu. Jadi saya harus menyesuaikan. Waktu di sini banyak, belum lagi kelompok kategorial, belum lagi kelompok teritorial, lingkungan. Jadi kita harus sesuaikan. Maka tantangan yang harus dihadapi itu adalah jangan sampai mengatakan tidak ada waktu sementara kita malas. Tahu maksudnya kan? Berkali kemalasan itu bukan karena malas tapi jenuh. Nah itu namanya itu jenuh itu. Jenuh kita harus sesuaikan dengan waktu yang ada, sesuaikan dengan waktunya. Jadi jenuh itu yang membuat kita harus lawan. Nah maka bagi saya kalau ini tidak diatasi, berapa kali jenuh bisa semakin merajalela. Kita harus tetap mengedepankan pelayanan dan kebutuhan umat kita yang haus dan merindu pelayanan kerohanian itu. Jadi dia harus jadi utama kita. Gitu, Arin. Iya. Next, mungkin ini pertanyaan yang bisa dibilang cukup personal ya Romo. Oke. Dari Romo sendiri pernah nggak sih ngerasa buat mikir mau keluar dari kongregasi? Iya. Untuk sebagai seorang Romo saat ini enggak juga sih. Tidak. Masih Karena enjoy. Nggak juga sih, berarti ada niatan sih. Ya, lumayan. Terima kasih koreksinya. Tadi jenuh itu. Jenuh. Dengan waktu selalu dipakai ya.
Kalau waktu kita terus digulir-gulirkan, kan jenuh. Ya, sebagai manusiawi kerap kali juga berpikir, bosan juga begini ya kan. Ya, bosan juga. Tapi untuk secara radikal untuk mengatakan mau keluar itu tidak. Karena memang proses kita di awal-awal menjadi romo itu sudah 7 tahun itu, sampai kalau perdana, sampai kalau kekal, itu setiap tahun harus ditanya komitmen kita itu dengan pembaharuan keauran. Jadi memang itu sudah ditanya terus. Yes. Syukur sampai saat ini tidak ada niat menuju ke sana. Belum sampai ada niat untuk apa tadi? Gitu ya. Tapi menurut Romo sendiri, ketika kita sudah dipanggil tapi di tengah jalan atau di akhir-akhir kita ngerasa mau keluar dan akhirnya memutuskan untuk keluar, itu menurut Romo salah apa enggak? Itu haknya dia, kebebasan dari. Tapi kalau ditanya saya ya bisa salah, ya kan. Tapi ya kita tidak bisa menyalahkan seseorang, namanya pilihan. Mau jadi romo itu pilihan. Pilihan bukan paksaan. Kalau juga dia tidak bahagia sebagai romo, itu pilihannya dia. Kalau dia mau memang tidak nyaman, tidak bahagia di dalam pilihannya, panggilannya sebagai seorang romo, kalau dia keluar, mungkin itu urusannya dia ya, urusannya dia dengan pimpinan pusat gereja kita, paus, pimpinan kongregasi, kan? Memang ya ada 1-2, jadi tidak mayoritas, ada 1-2. Kita hormati, bukan berarti kita kucilkan dia tetap sebagai teman kita, sahabat kita. Memang berat ya di usia begini ya, udah usia 40-an, lalu kalau keluar ya kan, lalu hidup bersama dengan, lalu anak lahir ya, kita sudah kakek, lalu ada anak-anak masih SMP, ya kasihan kan, kita harus berpikir juga ke sana, jangan sampai kita menyusahkan orang kemudian. Harus berpikir juga generasi kemudian itu jangan sampai sengsara. Ya, bayangkan itu kita sudah opa, masih SD ya kan, terus nanti gimana ya? Siapa yang mengasuh dia, siapa yang membiayainya? Sementara kalau dia mau pilih di sekolah Karolus begini, gitu ya, harus berpikir panjang. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Nah, ini menurut Romo sendiri, kan di dunia yang penuh kesibukan ini, pertama kan sebagai Romo kan pasti sibuk melayani terus, pelayanan gitu, jadi Romo gereja tempat yang baik juga. Nah, bagaimana cara Romo itu supaya di tengah kesibukan pelayanan itu juga bisa menjaga erat hubungan dengan Tuhan? Kita ada aturan. Jadi harus ada waktu untuk pribadi masuk ke dalam diri kita, ya. Kemudian merayakan sakramen itu sebagai sebuah rahmat bagi kita, disyukuri. Kalau imam itu kan identik dengan sakramen, sakramen berikan pelayanan, doa pribadi, doa bersama, ekaristi bersama, juga melayani perayaan-perayaan suci ini. Dengan sendirinya, selain kita membina rohaninya umat bersama, sebenarnya kita juga masuk ke dalam pembinaan diri sendiri. Itu melalui perayaan-perayaan suci. Kemudian melalui retret. Retret itu di kongregasi itu ada, misalnya nanti tanggal 1 sampai tanggal 5 Romo retret. Itu berarti menimba kembali kekuatan. Itu tidak bisa diganggu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 September. Ada lagi rekoleksi. Rekoleksi itu sifatnya untuk
mungkin 1 malam singkat, tidak seperti retret agak panjang. Itu juga kita membina kekuatan spiritual kita melalui retret dan rekoleksi, dan juga melalui perayaan suci sakramen. Jadi cara dan meditasi dan doa pribadi, doa bersama di komunitas itu juga menjadi kekuatan kita. Oke, next pertanyaannya itu yang ke-7, bagaimana perasaan Romo setelah rela meninggalkan kehidupan dunia luar termasuk keluarga sendiri? Kalau perasaan saya itu biasa-biasa. Apa nggak pengen kembali ke asal orang tua atau? Jadi bilang gini, di era sekarang ini tidak seperti dulu. Mungkin kalau kita kirim surat itu tibanya ke rumah kita menyapa orang tua, misalnya keluarga, tibanya mungkin 1 bulan, 3 bulan. Ini hari ini juga di email, "Ama, apa kabar?" Langsung nongol mukanya. Ya kan? Nah, yang kedua, bersama dengan keluarga itu, keluarga dekat saya, itu bisa teratasi kerinduan itu tidak terlalu dominan karena saya menemukan keluarga di tempat pelayanan kita. Umat Katolik ini, umat di paroki ini adalah ibu saya, bapak saya, kakak saya, abang saya, dan adik saya. Persis seperti di Tuhan Yesus, kamu meninggalkan ibu bapakmu, kamu bertemu dengan bapak ibu 100 kali lipat. Meninggalkan saudara, kamu menemukan 1000 lebih keluarga. Ya kan? Nah, saya enjoy dengan itu. Bahkan mungkin ya, kalaupun saya melulu di sana, bisa mungkin hanya seminggu aja yang betah, itu sisanya tapi tidak terlalu betah juga dengan bersama mereka. Keluarga itu ya sudah ada anaknya, sudah ada istrinya, sudah ada urusannya masing-masing. Ya say hello ya sebentar aja, setelah itu urus diri masing-masing. Seperti itu. Jadi enjoy aja, jalannya apa yang ada, tidak terlalu apa ya, aku nangis-nangis, kangen dengan mama, kangen dengan papa sudah meninggal. Ya kan? Oke, itu aja ya. Beliau. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Romo tuh sejak kapan merasa terpanggil? Sejak kecil. Sejak kecil. Kenapa kok bisa tiba-tiba terpanggil? Tuhan nampakkan diri dah. Enggak gitu. Ini ceritanya gitu. Saya waktu masih kecil itu sering didatangi oleh pastor Belanda, Swiss di rumah kami. Kebetulan bapak saya, mama saya itu pengurus stasi namanya. Jadi kalau Romo itu datang menginap di rumah, menginap tidak seperti di sini. Kalau misalnya datang dari paroki, diusahakan menginap di rumah itu dan suasana pesta. Orang tua itu misalnya hari Sabtu, dalam di hari Sabtu sore begini jam segini, misalnya datang, tapi itu orang tua sudah buka kolam, potong ayam, pokoknya makan enak kalau pastor datang. Jadi rasanya tak enak sekali ya kalau pastor datang. Rasanya dilayani dengan baik oleh orang tua ya kan, lalu tertarik dengan pastor. Nah itu bertumbuh. Bisa nggak saya seperti itu ya? Jadi bertumbuh. Ya, ujung-ujungnya sampai kepada tahap pilihan. Mas saya bebas jadi Romo saja. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa momen paling membahagiakan selama Romo menjalani kehidupan biarawan-biarawan? Momen yang paling membahagiakan. Momen yang paling membahagiakan itu bisa perdana. Bisa perdana, iya, bisa perdana. Itu sepertinya saya ada di puncak.
bisa jadi, bayangkan setelah ditahbis, ya setelah ditahbis lalu pergi ke kampung halaman, ke paroki sana, merayakan pertama kali misa, ya kan, merayakan pertama kali misa, kehadiran kita sudah jadi romo, itu sepertinya saya mau mengatakan saya bisa memberikan diri saya untuk keluarga, untuk umat sepenuhnya. Artinya saya percaya dari mengatakan saya ini berguna, ya kan, berguna, bisa melayani umat, ya kan. Saya rasa di dalam diri saya, oh ternyata saya ini berguna. Itu momen yang paling membahagiakan saya, kayak di saya. Oke, terus bagaimana panggilan hidupnya? Tadi udah kayak gitu sih. Kok bisa kepada Romo? Kenapa sampai bisa? Nah, kok bisa? Pilihan tadi dimulai dari masa kecil yang sering melihat Romo datang ke rumah, lalu saya melihat Romo itu sangat bersahaja ya, bersahaja. Kemudian kehadiran mereka sangat membawa damai, membawa sukacita, dan ada niat itu seperti mereka. Lalu berjumpa dengan para Romo setelah jadi besar, dan saya menyatakan niat itu, dan mereka fasilitasi dan mengirimnya saya ke Jawa, ke Malang, studi di Malang, mulai dari postulan, lalu novisiat, seminari tinggi, setelah itu pastoral, pasca sarjana, lalu ditahbis sebagai diakon, lalu ditahbis jadi imam. Jadi prosesnya panjang, 10 tahun. Jadi itu pilihan dan panggilan pribadi. Ya. Tapi Romo sendiri dari kecil rasanya terinspirasi dari pastor-pastor yang datang itu karena merekanya atau emang murni dari apa ya, dari panggilan kalau aku pengen melayani Tuhan juga. Ya. Awalnya ingin seperti mereka, tapi kan setelah kita masuk seminari itu motivasi kan dimurnikan. Bahkan mungkin, ya bukan mungkin ya, pernah juga merasa bahwa apakah ini benar panggilan saya, bertanya juga di dalam masa-masa pendidikan itu. Tapi mereka memurnikan panggilan saya. Awalnya karena tertarik dengan mereka, ya kan. Nah, sekarang itu harus diubah. Tertariknya bukan karena mereka lagi, tertarik karena Yesus. Nah, Yesus yang menunjukkan jalan itu, yang kita bawa kemana-mana. Apalagi saya ini serikat sabda Allah, ya kan. The Society of the Divine Word, bahasa Inggrisnya, berarti kan sang sabda, yaitu Yesus sendiri. Itulah SPD. Dan saya yang tertarik seperti Yesus, siap pergi mewartakan kabar sukacita, mulai dari desa-desa, kampung-kampung, bahkan kota-kota. Siap Yesus yang pergi mewartakan sabdanya. Mau seperti itu. Mau tanya satu hal, tapi jangan dimasukin ini frame ya. Kayaknya oh iya, Ini, iya tidak aja. nah, Pekerjaannya Romo di KTP apa? pastor, Jadi tulisannya Pastor. di KTP pastor, ya, gitu aja. iya, Kristen Katolik sama aja pastor gitu. pastor Sudah selesai. sudah. Oh jadi Sehingga saya mau kemana-mana tuh bawa KTP pastor saya. jadi tanggapannya orang-orang sekitar. Tidak apa-apa, Anda tulis, saya 10 tahun mencari itu. Iya dong? Iya. Masa malu-malu? Ada ya sekarang ini, untungnya itu tahun berapa saya buat itu? Sejak tahun 2015 KTP saya dulu itu kan ya wira swasta, dari mahasiswa wira swasta kan, seumur hidup.
Saya ini sudah berjuang sudah, saya ini pastor bukan wira swasta. Saya ubah, saya ngomong sama ini dan lain-lain ini tulis saja pastor. Iya kan? Kan ada kata DLL itu. Iya. Ya, nggak apa-apa, pokoknya posisi pastor. Ternyata dalam perjalanan itu saya diuntungkan ya, dengan identitas pastor itu. Tidak kena pajak. Kok bisa? Yang lain itu wira swasta, wira usaha, bahkan di ujung di surati loh. Ya, wira swasta kan berarti berusaha kan? Ya udah saya diuntungkan padanya. Banyak yang maunya seperti saya tadi. Banyak yang sekarang itu dianjurkan tolong supaya KTP-nya itu diubah atau religius atau pastor. Saya kan tidak dapat uang pemerintah, tidak dapat uang usaha kan, saya uang saku. Terus mau dipajak uang saku, terlalu lah. Saya romo kan tidak dapat gaji kan, gaji dari mana-mana. Saya hanya dapat uang saku dari gereja. Mau tahu berapa? Boleh dong. Range-nya aja. 1.500.000 uang saya punya romo per bulan. Kayak SPP berarti. Ya, enggak lebih besar SPG. Enggak, sama kok, sama kok. Itu. Tapi kan romo kan apa yang butuh? Makan disiapkan, Kalau mau pergi juga mau pergi ada mobil. Nah, Ya terserah 1.500.000 itu kalau mau di kasih ke orang miskin kebutuhan itu urusanmu. Mau kasih ke orang lain ya sila urusanmu kan. Tapi ya kita ini kan bukan untuk mencari itu, bukan mencari kalau uang itu mau 1 M itu kurang. Tidak bedanya. Kita bersyukur masih diberikan uang saku dalam satu supaya masih bisa nge-grab lah, ya kan? Nge-grab. Saya ini pencinta Grab. Bagi saya di era sekarang itu Grab itu rahmat berkah. Sejak Jakarta ada mobil, tapi saya lebih suka naik Grab. Alasannya sederhana. Saya ingin berbagi dengan orang, maka saya menggunakan naik Grab. Karena selain itu, dan saya juga tidak repot cari-cari parkir. Saya pesan Grab. Nanti dikajar. Ya. Kalau boleh tahu kan sebelum jadi romo pasti lewat beberapa tahapan. Salah satunya itu kayak seminari, benar kan? Nah, saya juga mau cerita. Sepupu saya itu juga dia punya keinginan jadi romo nih. Nah kebetulan setelah lulus SMP dia itu langsung daftar buat ini seminar gitu jadi romo dan di asrama Probolinggo situ. Nah, saya dengan ceritanya itu bahwa kalau di seminar itu berat. Apakah itu benar? Ya, beratnya itu bukan berat seperti kita pikul satu karung. Nah, di seminari itu bagi saya tempat pendidikan dan sekaligus itu pemurnian panggilan seminari. Makanya tadi saya bilang selalu terus menerus. Cara hidup kita ini terbentuk. Ada namanya aturan komunitas. Dan kita ketat dengan aturan ini. Ketat. Maka harus disiplin. Ada berapa tuntutan yang dituntut ke kita? 5 tuntutan itu. Jadi ini harus seimbang. Aturan itu. Kita bangun, ya, kita bangun, mandi, habis itu kita ke kapel doa, habis doa sarapan, kita bersih-bersih rumah, cuci piring seperti itu, nyapu halaman, setelah itu mandi, mungkin lagi atau apa, berangkat ke kampus, setengah 8 ke kampus, jam 8 mulai start kuliah, pulangnya itu jam berapa, setengah 1, setelah itu doa lagi, habis doa makan siang, habis makan siang
ya kan, suruh siesta jam 3 bangun kerja, habis kerja olahraga, habis olahraga kita ya minum sedikit, setelah itu olahraga, duduk mandi, lalu doa, habis doa belajar sampai nanti jam setengah 8 makan malam, sampai setelah itu makan malam kita nanti rekreasi mungkin 1 jam rekreasinya, setelah itu doa malam, setelah itu belajar jam 11 tidur. Tapi tuntutan dari kampus tidak bisa kita jam 11 tidur. Di sini kita bisa sampai setengah 1. Saya selama di kampus itu di seminar itu selalu tidurnya itu jam 12. Karena tuntutan. Buat paper, buat ini, buat itu, mengejar itu selama. Nah, ini berat di kita. Mengikuti ritme waktu. Belum lagi diminta ini, diminta itu waktu kita. Nah, kalau kita tidak disiplin dengan waktu kita, di sini beratnya. Sudah seperti diikat di sini, lalu kita lepaskan, kita diikat lagi di sini, akhirnya waktunya habis dengan kejenuh. Jadi lebih beratnya itu sekitar di situ. Tapi apakah Romo itu pernah merasa tergoda akan sesuatu pas di seminar ini? Dari sepupu saya itu, dia itu seringnya tergoda sama yang namanya kayak gadget lah, misalnya HP atau enggak laptop. Dan juga dia itu tergoda sama yang namanya pacaran. Nah, apakah Romo juga pernah mengalami hal yang berat semacam seperti itu atau lain sebagainya? Jenuh kita itu mempengaruhi. Jenuh kita mempengaruhi. Jenuh di dalam yang kayak gini terus begini lelah. Akhirnya apa? Mencari pemuasan, mencari kesenangan, baik itu lewat relasi maupun lewat gadget tadi. Zaman saya gadget itu mungkin hanya Nokia, belum bisa sampai video call ya, belum video call, paling hanya bisa telepon ya. Lalu pulsanya itu pun bagaimana dengan uang satu bulan 50.000 sulit untuk itu. Dan tergoda itu manusiawi. Suka sama cewek itu normal. Tapi suka itu bukan berarti harus memilikinya. Ya toh? Dan kami waktu di seminar itu punya teman banyak, mahasiswi dari mahasiswi. Kan Malang itu kan tempatnya gudangnya mahasiswi, berteman. Bukan kalau setiap teman itu dijadikan pacar, itu tidak bisa. Itu namanya itu apa? Beda. Ya, jadi itu relasi sehat aja dengan mereka. Dan mereka juga tertarik dengan cewek itu biasa, tapi kan tidak sembarang tertarik juga ya. Soalnya ada alasan tertentu, mungkin sudah ada niat tidak lanjut, maka mungkin dia mulai seleksi. Oh, ini cocok, mungkin calon saya, mungkin seperti itu. Ya, saya satu angkatan di 19. Lalu kami yang jadi bundar dan Pastor Romo itu 6. Sisanya memilih panggilannya masing-masing. Mau tanya, itu kan Romo nggak sempat kuliah ya, itu kuliahnya sama kayak orang-orang pada umumnya atau ada tambahan pelajaran khusus? Sama kayak umumnya, tapi ada khusus tempatnya. Kampus kami itu namanya STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Awam juga ada di sana. Jadi bukan hanya calon Romo, tapi awam namanya itu ada banyak juga ikut kuliah. Bahkan pendengar juga ada. Nah, ini si Ilin ini dulu, teman kelas saya dulu, Ilin Ubaya ini, yang sekarang di Tarakanita, Ibu Ilin. Itu dulu pendengar juga di sana, ikut sempat pendengar. Jadi itu bukan di bawah agama,
tapi di bawah dikti namanya dinas pendidikan. Sehingga kalau Romo pun misalnya mau lulusan dari SD itu masih bisa mengajar di dinas apa gitu. Jadi bukan hanya di bawah DIPA. Kami STFT itu di bawah dikti. Kalau lihat misalnya di buku induknya dikti itu di online itu, kalau cari nama saya pasti ketemu di situ S1, S2-nya. Ya. Gelarnya apa? Sarjana terapan gitu. Dulu saya itu masih 2004 dan sampai ke lulusan itu masih gelarnya filsafat itu dulu di Indonesia itu bawah sastra. Karena filsafat itu dianggap sastra. Sekarang itu baru sarjana filsafat. Nah, saya dulu SS, sarjana sastra. Tapi S2-nya M.Hum, Master Humaniora namanya M.Hum. Tapi sekarang ini udah saya kira berbeda gelarnya, karena pasti diperbarui terus. Karena filsafat itu bukan di sastra, itu induk ilmu. Untuk disiplin dari ilmu. Yang berikan pesan kami sebagai kaum muda. Oh, pemuda Katolik, ya lah. Katolik Kristen Romo. Yang Katolik yang mana? Kristen? Nah, sekali pengikut Kristus tetap pengikut Kristus. Kristus. Ingat, pengikut Kristus itu kita dipanggil menjadi terang dan terang. Artinya apa? Berguna. Ini bicara kebenaran. Maka carilah pengikut Kristus yang sejati. Oke? Berarti gimana Romo? Romo kalau Bapak di mana? Romo, Bapak di Romo. Terus nanti Pak Uskup Bapak di mana? Terus Paus Bapak di mana? Sama-sama. Uskup juga bisa apa? Sekarang bertobat ke Roma. Uskup Romo nggak apa? Bertobat Lalu Paus gimana? ke uskup, bahkan ke Roma. Oh, Imamat sama, imamatnya sama, jabatannya yang berbeda. Cuman imamat yang tertinggi itu adalah uskup. Paus Fransiskus kalau Coba lihat dia mengaku dosa kepada siapa? Kepada imam. oh iya. Ya. Ya, Benny. Oke, terima kasih. Ya. Sudah. Oke, closing aja. Ya, sekian berbelas-belas pertanyaan kami yang para penasaran. Terima kasih untuk Romo yang sudah mau menjawab pertanyaan kita yang sangat tidak masuk akal sebenarnya. Dan see you guys. Bye bye.